Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semuanya sehat? Oke, alhamdulillah. Baik, langsung saja mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meyakini hari akhir. Kenapa kita membahas materi ini? Karena materi ini berkaitan langsung dengan rukun iman ya. Berkaitan langsung dengan rukun iman dan membimbing kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas materinya, ada tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menjelaskan pengertian hari akhir, kemudian menyebutkan tanda-tanda datangnya hari akhir, kemudian menyadari pentingnya meninggalkan kebiasaan buruk, dan yang terakhir, dengan materi ini diharapkan kita bisa memperkuat iman dan meningkatkan amal saleh. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama, apa itu hari akhir? Oke, hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, hari akhir ini juga memiliki nama lain ya. Jadi sebutannya bukan hanya hari akhir, tapi banyak sekali. Ya, salah satunya di sini bisa disebut dengan hari kiamat. Kemudian yang kedua, yaumul qiyamah. Nah, yaumul qiyamah ini aslinya itu bahasa Arab ya. Jadi yaumul itu hari, qiyamah itu kiamat. Jadi masih satu arti ya, hari kiamat. Kemudian ada yaumul hisab. Tadi yaumul itu hari, berarti hisab itu perhitungan. Ya. Jadi di hari akhir nanti diperhitungkan amal baik dan amal sholih. Nah, kemudian ada sebutan lagi yaitu yaumul mizan. Tadi yaumul itu hari, nah mizan itu timbangan, ditimbang. Jadi di sana di hari akhir nanti di padang mahsyar ada yaumul mizan. Jadi amal sholihnya ditimbang, mana beratan mana nih antara amal sholih atau amal buruk. Nah, hari akhir ini, hari kiamat, yaumul qiyamah itu tidak ada yang tahu, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mengetahui kapan hari akhir itu tiba. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW pun tidak mengetahui kapan terjadi hari akhir ini. Jadi yang hanya tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oke. Kemudian tanda-tanda hari akhir ya. Jadi hari akhir itu tidak tiba-tiba datang, tapi ada tanda-tandanya dulu yang muncul, dikit-dikit muncul ya. Yang pertama itu ada tanda kecil ya. Yang pertama ada banyak orang yang meninggalkan ajaran agama ya. Jadi banyak orang nih di akhir zaman ini akhir zaman ya teman-teman, banyak orang-orang yang murtad, yang keluar dari agama Islam, yang menjadi kafir. Kemudian bencana alam yang meningkat ya. Kita sudah mengetahui bersama apa yang sedang terjadi di negeri kita di Sumatera pada beberapa hari yang lalu. Bahkan saat ini pun mungkin tempat-tempat yang lain juga terkena bencana. Nah, itu bencana-bencana alam seperti itu masuk ke dalam tanda kecil hari akhir ya. Oke, kemudian penurunan moral dan etika. Nah, kemudian ada waktu terasa berjalan sangat cepat. Teman-teman, kalian suka merasa tidak, kok waktunya cepat sekali ya? Misalnya nih, sekarang hari Senin, kemudian udah seminggu, tiba-tiba udah Senin lagi ya. Jadi kalian ngerasa kok udah Senin aja ya, kok udah hari Minggu aja ya, kok cepet banget gitu. Nah, itu tanda kecil munculnya hari akhir. Kemudian yang terakhir tanda kecilnya yaitu banyak terjadi fitnah dan peperangan. Nah, tanda-tanda kecil ini tadi sebagian sudah dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi itu kan tanda kecil
Nah, kemudian ada tanda besarnya. Yang pertama, tanda besarnya yaitu matahari terbit dari barat. Nah, ketika sudah terjadi matahari terbit dari barat, nah itu sudah diartikan tanda hari akhir akan tiba. Kemudian munculnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Iya, Dajjal itu orang-orang yang mengaku Tuhan. Dia berkata bahwa dia memegang surga dan neraka. Padahal surganya Dajjal itu nerakanya Allah. Sedangkan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam yang nantinya akan membunuh atau mengeksekusi Dajjal ya. Kemudian setelah turun Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, yang terakhir adanya hilangnya Al-Quran. Nah, nanti pada hari akhir itu Al-Quran menjadi kosong, lembarannya kosong, tidak ada tulisannya lagi. Jadi sebelum hilangnya Al-Quran, kita harus bisa menghafalkan Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dan ayat 101 sampai 110. Kalau bisa satu surat semuanya. Karena apa? Karena insya Allah surat Al-Kahfi ini bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal. Oke, kemudian nah, setelah kita tahu apa itu hari akhir, tanda-tandanya, nah kita harus mengimani adanya hari akhir. Yang pertama, meyakini bahwa semua manusia itu akan dibangkitkan. Nah, jadi ketika hari kiamat nanti, ketika seluruh manusia sudah tiada, nanti kita akan dibangkitkan kembali ya. Kemudian setelah dibangkitkan kembali, nah setelah itu kita akan diadili berdasarkan amalnya tadi pada yaumul hisab atau yaumul mizan. Nah, orang yang beriman dan beramal sholih pasti akan mendapatkan balasan berupa apa? Berupa surga. Sedangkan orang yang banyak berbuat dosa akan mendapatkan balasan berupa neraka. Dan surga dan neraka ini adalah tempat balasan yang paling kekal, yang paling abadi. Yang dimana ketika kita di surga nanti tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kesedihan. Kemudian kita tidak lapar. Karena di sana di surga itu banyak sekali nikmat Allah. Kemudian kita tidak buang air, kita tidak menua karena nanti di sana umur kita sama semua. Okay. Dan juga sebaliknya di neraka itu akan abadi. Siksaan yang Allah berikan kepada mereka yang ada di neraka itu abadi, kekal selamanya. Nah, kalian mau masuk ke tim surga atau tim neraka? Ya, sudah ada bayangannya kan? Nah, kemudian mengapa harus berubah? Ya, karena setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Dari hal yang kecil pun, hal kecil yang tidak diketahui orang, yang hanya kita ketahui sendiri, itu akan dimintai pertanggungjawaban, sekecil apapun. Karena kebiasaan buruk nih, contohnya apa kebiasaan buruk? Berbohong, ya, menyontek, mengolok-olok teman, terus malas melaksanakan sholat. Nah, itu jatuhnya dosa. Nah, nanti ketika dihisab itu berat. Ya, kemudian sebaliknya kebiasaan baik contohnya apa? Kebiasaan baik yaitu rajin belajar, rajin mengaji, kemudian rajin sholat. Nah, nanti arahnya akan mendapatkan pahala. Kemudian dihisabnya itu insya Allah akan ringan, karena perbuatan amal sholih itu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah. Oke. Nah, jadi iman kepada hari akhir ini kita jadikan motivasi untuk memperbaiki diri. Ya, karena kita tidak tahu waktunya kapan, jadi kita mempersiapkan sebaik mungkin. Mempersiapkan bekal yang akan kita bawa nanti di yaumul hisab. Kemudian
Nah, tadi ya kita sudah sebutkan apa sih itu apa saja contoh kebiasaan buruk. Ya, ada berbohong, menyontek, mengolok teman, malas sholat, kemudian suka mengeluh. Siapa di sini teman-teman yang masih suka mengeluh? Ya, misalnya nih, mengerjakan soal belum dibaca sudah mengeluh, ini susah lah, nggak bisa ngerjain padahal belum dibaca. Nah, kemudian, nah, bagi teman-teman yang masih suka melakukan kebiasaan buruk tadi, yuk kita berubah dari diri sendiri. Ya, caranya mulai dengan diri sendiri, yaitu niatkan lagi hanya untuk Allah. Niatkan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Kemudian berteman dengan orang baik. Nah, teman-teman, kalau kita berteman, ada hadisnya nih teman-teman. Jadi hadis itu bercerita tentang apabila kita berteman dengan tukang parfum, nah kita akan kebagian wanginya. Nah, tapi ketika kita berteman dengan tukang yang suka bikin pedang itu, kan mereka pakai api, pakai asap. Nah, dan jadi kita terkena asapnya, ya. Tapi dalam arti orang yang bekerja membuat kayak pedang kayak gitu itu salah ya? Tidak. Ini ibaratkan saja, ya. Kalian mau terkena wanginya parfum atau asap api, ya. Kemudian minta maaf dan memaafkan. Minta maaf dan memaafkan ini salah satu hal yang paling sulit, ya, menurut Budia. Minta maaf dan memaafkan, karena orang gengsi sekali untuk mengucapkan minta maaf ke temannya. Kemudian memperbanyak amal sholih, kemudian perbanyak ibadah. Baik, teman-teman, teman-teman ingat selalu bahwa hari akhir itu pasti akan tiba, pasti akan datang, ya. Jadi iman kita kepada hari akhir, apa sih itu iman tadi? Iman itu mempercayai, ya. Dengan kita beriman kepada hari akhir, itu mampu membimbing kita untuk hidup dengan jujur, dengan disiplin dan bertanggung jawab. Jadi mari kita perbaiki diri sendiri dari sekarang, ya, karena kebaikan kecil itu yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Oke. Baik, oke. Nah, setelah pembelajaran ini kita ada kuis, ya. Kuisnya yaitu Froggy Jumps, ya. Jadi kita bermain kuis. Oke. Nah, nanti kuis ini akan Budia tampilkan, dan nanti kita jawab bersama-sama, oke? Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman atas pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga Allah mudahkan selalu proses belajarnya. Allah pahamkan pemikirannya untuk memahami, dan Allah pastikan lisannya untuk menyampaikan kembali, ya. Jadi ketika kita sudah belajar, jangan lupa untuk diamalkan. Baik, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Yang pertama, hari berakhirnya seluruh kehidupan dunia disebut dengan Yaumul Qiyamah. Betul. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan terjadinya hari akhir, karena hal tersebut merupakan rahasia Allah atau rahasia malaikat? Ya, rahasia Allah. Berikut ini yang termasuk nama lain dari hari akhir adalah kecuali. Ya, tadi kita sudah menyebutkan nama lain dari hari akhir. Nah, kecuali yang mana? Oke, mulai ini. Di bawah ini yang termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari akhir adalah, masih ingat? Ya, banyak orang meninggalkan agama. Tanda besar hari akhir yang disebutkan dalam materi adalah tanda besar hari akhir.
Betul, matahari terbit dari barat. Mengimani hari akhir berarti meyakini bahwa manusia kelak akan dibangkitkan dan dihisab amalnya. Tempat balasan yang kekal bagi manusia setelah hari perhitungan adalah surga dan neraka. Kemudian, salah satu kebiasaan buruk yang disebutkan dalam materi yang ada di PPT adalah kebiasaan buruk. Betul, menyontek ya. Menyontek merupakan perilaku buruk. Kemudian, hubungan iman kepada hari akhir dengan perilaku manusia adalah tadi menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Yang terakhir, berikut ini merupakan contoh sikap yang dianjurkan setelah beriman kepada hari akhir, kecuali. Contoh sikap yang dianjurkan setelah beriman kepada hari akhir, kecuali malas salat. Betul.